Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin wa alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, karang kitab yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pada dosa yang ke-15, yang di sini Imam Adz-Dzahabi memberikan judul dengan Al-Kibru wal Fakhru wal Khuyala wal Ujub wat Ti. Di sini ada 5 hal yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Yang pertama Al-Kibr, kemudian Al-Fakhr, Al-Khuyala, Al-Ujub, kemudian At-Ti. 5 kosakata ini jemaah semua taala semuanya sebenarnya maknanya memiliki makna yang mirip, yaitu memiliki makna arti kesombongan atau keangkuhan. Berarti dari sini, dari judul ini kita paham bahwasanya Imam Adz-Dzahabi ingin menjelaskan bahwasanya sombong, angkuh ternyata itu bukan hal yang sepele, bahkan itu hal besar dalam syariat Islam, bahkan hal yang sangat harus kita jauhi karena bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang kesombongan, mereka menyebutkan ini suatu hal yang sangat bahaya. Kenapa? Karena sombong ini akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Sombong ini akan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Yang mana kalau orang dia sombong itu dia akan angkuh. Kemudian juga kalau orang sombong dia tidak akan mau menghargai orang lain. Kemudian orang sombong itu biasanya mudah memotong perkataan orang. Orang sombong juga sulit untuk dikerjasama, diajak kerjasama sulit. Ini dampak dari sifat kesombongan. Maka selain itu merugikan bagi seorang nanti di dunia, jemaah sekalian, lebih parah lagi ternyata kesombongan itu akan berdampak pada negeri akhirat. Akhirnya kita akan bacakan dari dalil yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala supaya kita yakin bahwasanya sombong itu dosa besar, sehingga kita bisa berusaha untuk menjauhi dosa tersebut. Dalil pertama jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam surat Al-Ghafir atau dalam surat Al-Ghafir ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perkataan Musa. Musa pernah berkata, Nabi Musa alaihissalam, inni uttu bi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan juga kepada Tuhan kalian, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perlindungan yang dimintai oleh Nabi Musa? Allah sebutkan min kulli mutakabbirin, yaitu ternyata Nabi Musa berlindung dari orang-orang yang menyombongkan diri, dari orang-orang yang sombong. La yu'minu bi yaumil hisab. Gara-gara kesombongan tersebut, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada hari hisab, atau tidak mau beriman dengan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Ikhwan fillah jamaah semua taala, dari ayat ini Imam Adz-Dzahabi ingin menjelaskan bahwasanya lihat, Nabi Musa alaihissalam pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Kenapa demikian? Karena tadi saya sebutkan di awal, orang sombong ini akan menimbulkan banyak keburukan. Dari sisi duniawi saja sudah sulit untuk kita bermuamalah sama mereka. Kadang dia sangat mudah merendahkan orang, sangat mudah memotong perkataan orang, tidak menerima pendapat orang. Makanya sulit diajak kerja sama.
minta sama Allah, Allah jangan sampai saya bisa berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang sombong. Dan ikhwan fillah, orang sombong yang bisa kita katakan sebagai orang yang paling sombong di muka bumi ini, kita gelarkan sebagai bapak kesombongan dunia. Siapa dia? Fir'aun. Luar biasa sombongnya Fir'aun. Laknatullah alaihi. Saking sombongnya sampai dia bisa mengaku diri Tuhan. Wa qala rabbukumul a'la. Dia sampai mengatakan ini kebablasan. Saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang kekufuran Fir'aun, ini berasal dari kesombongan yang ada dalam hati mereka. Oleh karena Allah SWT dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Inna Fir'auna 'ala fil ardh. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang berbuat kesombongan sewenang-wenang di atas muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Gara-gara kesombongannya tersebut akhirnya dia menjadikan penduduk bumi ini akhirnya berpecah belah. Kemudian dia menindas orang-orang yang lemah dengan menyembelih anak-anak laki-laki dan juga membiarkan hidup anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Dan Fir'aun ini adalah di antara orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka kita sebutkan yang Allah SWT, kesombongan akan menimbulkan perkara-perkara yang sangat buruk. Sebagai contoh yang disebut oleh Fir'aun. Makanya sangat wajar tatkala Nabi Musa AS minta kepada Allah SWT untuk sebisa mungkin tidak didekati atau tidak berinteraksi atau tidak bermuamalah dengan orang-orang yang sombong. Sekali lagi, kalau kita berinteraksi dengan orang seperti itu, kalau kita tidak kuat kita sakit hati. Kalau kita tidak kuat kita sakit, maka jangan sampai kita menjadi orang sombong. Kalau kita menjadi orang sombong, kita akan buat orang sakit hati, dan ini kezaliman yang kita buat sama orang lain. Allah Ta'ala. Saya akan banyak membacakan dalil-dalil yang semua karena Al-Imam Al-Dhahabi banyak sekali menyebutkan dalil-dalil tentang kesombongan. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka sama orang yang sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Kawan, kalau kita belajar bahasa Arab, di sini Allah mendatangkan diksi mustakbirin. Mustakbirin, kalau kita belajar bahasa Arab itu dari kosakata asal kata yang berolah istaf'ala. Artinya jawab sementara, kalau kita mau terjemahkan secara harfiah berarti Allah itu tidak suka sama orang yang berusaha untuk sombong. Allah tidak suka sama orang yang berusaha untuk sombong. Kalau berusaha saja tidak disukai jemaah sementara, apalagi sudah benar-benar menjadi orang yang sombong. Akhirnya ada sebagian orang yang dia berusaha untuk mencari kekuasaan, mencari dunia, mungkin mencari jabatan apapun, dia baru sedang berusaha untuk menjadi orang sombong. Ini sudah terhina, sudah tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil. Misal ada orang dia pengen sombong, caranya sombongnya bagaimana caranya? Akhirnya mungkin dia cari harta yang banyak supaya dia ingin jadi orang terpandang, ingin sombong di hadapan manusia, atau mungkin dia cari kekuasaan, cari jabatan. Tujuannya tidak lain cuma untuk bisa sombong di hadapan manusia. Ternyata dia tidak dapat apa yang diinginkan tersebut. Dia tidak dapat harta, dia tidak dapat kekuasaan, dia tidak dapat apa yang diinginkan, maka dia sudah termasuk tercela, termasuk menjadi orang yang sombong. Kenapa Allah menyebutkan Allah tidak suka sama orang yang berusaha untuk menjadi orang yang sombong? Bahkan tidak jadi orang sombong pun kalau sudah berusaha masuk dalam ayat ini. Apalagi sudah benar-benar sombong, luar biasa. Maka dia akan pasti lebih tercela daripada orang yang bertakwa. Dia jemaah semata. Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak suka sama orang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam yang sangat hina. Berarti balasannya jemaah sementara orang yang sangat hina. Para ulama tatkala mereka membahas tentang innallaha la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berusaha untuk sombong. Ada dua pendapat dari para ulama, ada yang menyebutkan ayat ini atau maksudnya mereka menafsirkan ayat ini mencakup banyak hal. Yang pertama, baik kalangan orang kafir maupun orang muslim. Jadi jangan sampai kita berpikir ini ayat cuma buat orang kafir doang, enggak. Orang muslim pun juga yang dia berusaha untuk sombong atau sudah menjadi orang sombong, dia masuk dalam ayat ini. Kemudian ayat ini juga
menjelaskan tentang cakupan kesombongan atas apapun. Artinya kesombongan baik dari sesuatu yang paling kecil sampai yang paling besar masuk dalam ayat ini. Karena tidak boleh kita sombong dengan sekecil apapun. Kan orang sombong macam-macam jemaah. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan jabatannya, ada yang sombong berkedok agamis jemaah ada. Misalnya orang sombong gara-gara ilmunya, bisa tidak? Sangat mungkin. Ada juga orang sombong, waliyadzubillah, orang yang misalnya nggak usah, misalnya orang istrinya lebih dari satu, dia sombong di hadapan manusia, ngejek-ngejekin orang. Ya kalau bercanda nggak masalah, tapi kadang-kadang ngeremehin orang. Ini namanya orang sombong. Sombong itu bisa dari sisi apapun, baik dari sisi duniawi ataupun dari sisi akhirawi. Sombong karena amalan sombong bisa tidak? Sangat bisa. Mungkin pergi haji, itu sudah haji belum? Ngeremehin orang. Ini Pak Haji saya. Sombong kan berarti apapun masuk dalam ayat ini. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci sama orang-orang berusaha untuk sombong. Dalil selanjutnya jemaah semua taala dibawakan oleh Imam Zahabi dalam surat Ghafir ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah." Ini ayat Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang kafir yang mereka mendebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka mendebat ayat Allah itu sebenarnya karena ada kesombongan dalam hati mereka. Kalau kita baca penjelasan para ulama tentang ayat ini jemaah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak mau pamor mereka rendah. Mereka tidak mau kemuliaan mereka di hadapan orang-orang kafir Quraisy akhirnya rendah. Kenapa? Kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang muslim itu orang miskin. Mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman. Kenapa? Mereka tidak mau gabung sama orang-orang Islam, orang-orang sahabat, para sahabat. Makanya sebagian mereka menyebutkan, Rasulullah, kau singkirkan dulu orang-orang miskin. Kalau mereka sudah tidak sama engkau, nanti kita yang jadi pengikutnya engkau. Ini dalil aja dia masuk mata. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, akhirnya kita tidak mau bergabung sama orang-orang miskin. Atas dasar apa kita bisa mengklaim kita lebih mulia daripada orang-orang miskin jemaah? Kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena harta, bukan karena duniawi. Unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi sallallahu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat bagaimana fisik rupawan kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hati-hati jangan sampai ada penyakit kita enggak mau gabung-gabung sama orang miskin dalam permasalahan agama. Contoh misalnya dalam bermajelis, saya enggak mau datang kajian itu, gabung sama orang miskin, orang susah. Saya maunya kajiannya di sana aja, di sana elit-elit, circle-nya bagus-bagus. Hati-hati jangan semata ini mau cari duniawi atau mau cari agama atau mau cari akhirat. Jangan sampai masuk dalam tingkah laku orang-orang kafir di mana mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW gara-gara di sisi Nabi SAW itu ada orang-orang miskin. Disuruh pindah dulu orang miskin baru mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada kesombongan dalam hati mereka. Kemudian yang SWT di antara dari yang dibawakan oleh Imam Zahabi, sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin, seorang yang dalam hatinya ada sekecil biji zarrah min kibrin, dari kesombongan. Saya ulang, Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sekecil biji zarrah kesombongan. Ikhwan, kita baca coba penjelasan para ulama apa makna zarrah. Sebagian ulama menyebutkan zarrah itu asghurun namal. Asghurun namal itu semut yang paling kecil. Semut itu udah kecil ya, Pak. Kalau semut paling kecil tuh mungkin semut bayi mungkin bisa jadi. Itulah sebagian ulama menerjemahkan zarrah itu taruh anak semut lah, bayi semut. Ada yang menerjemahkan zarrah itu ra'sun namlatin hamra. Kalau tadi semut bayi,
Sekarang ada yang menyebutkan kepalanya semut. Jadi semut udah kecil, yang paling kecil terus kepalanya. Itu mungkin kita lihatnya pakai mikroskop. Ada lagi yang menerjemahkan zarrah itu yasiratun minat turab. Itu tanah yang sedikit. Artinya debu yang ada di tanah di pasir, kalau kita ambil satu butir itulah zarrah. Ada lagi yang menyebutkan jamaah al-wahidatu minal haba al-zahir fi dhawi asy-syamsi idza tala'at min thaqabin. Dan ini yang masyhur yang sering disebutkan oleh para ulama, itu seperti pagi-pagi kalau kita buka gorden kita, kemudian ada cahaya, ada titik-titik debu. Tahu kan di jendela biasanya terkena udara. Itulah zarrah. Ada kalau ada titik kecil itulah zarrah. Ala kulli hal, intinya mereka berpendapat bahwa zarrah itu adalah suatu hal yang paling kecil yang pernah ada. Suatu hal yang paling kecil yang pernah ada. Bayangkan Nabi menyebutkan kalau ada orang punya kesombongan sekecil itu, dia tidak masuk surga. Artinya dia ada urusannya dulu di akhirat kelak. Dia masuk neraka dulu bisa jadi kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita jemaah semata, hati-hati dengan kesombongan. Ustaz, saya sombongnya sedikit aja. Enggak boleh. Sedikit itu bahkan bisa mengakibatkan seorang tidak masuk dalam surga. Di sini sebenarnya agak panjang atau ada lengkapnya. Nabi pernah bersabda, innallaha la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Yang di sini akhirnya menjelaskan tentang apa makna sombong. Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya sekecil biji zarrah. Kemudian ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa ta'luhu hasanatan. Rasulullah, gimana kalau ada orang dia pengen pakai baju itu baju yang bagus terus, kemudian sendalnya juga sendal yang bagus terus. Apakah ini termasuk kesombongan? Jadi kalau ada orang pakai baju rapi terus, pakai sendalnya bersih terus, apakah ini termasuk sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan suka mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu bukan kesombongan, itu keindahan, dan Allah suka dengan keindahan. Jadi jangan sampai antum melihat ada orang pakaiannya bersih terus, pakaiannya necis terus, itu bukan sombong. Karena itu mungkin dia dari sisi itu dia ingin mencari keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi mana sombong kata Nabi SAW yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas itu adalah meremehkan manusia, meremehkan orang. Jadi makna sombong yang maksudnya itu dua, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita baca dulu selanjutnya, saya saja. Hadis selanjutnya dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, baina rajulun yamshi baina burdain muhtalan khasafallahu bihil ardh. Ada orang yang dia berjalan di atas muka bumi ini dengan dua helai kain, yang akhirnya dia sombong dengan dua kain tersebut. Apa yang terjadi? Khasafallahu bihil ardh, maka Allah pun benamkan dia di telan bumi. Allah hukum dia di telan bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Akhirnya dia pun tetap bermuncak terus digoyang-goyang di dalam perut bumi. Allah alam, ini ilmu ghaib sampai datang hari kiamat. Khonifuddin, ini hadis menjelaskan kepada kita di sana ternyata ada orang yang juga sombong dengan pakaiannya. Maka ini melengkapi hadis sebelumnya disebutkan ada orang tadi pakai baju bagus, pakai celana sandal bagus. Kalau dia niatnya memang untuk keindahan, enggak masalah. Tapi kalau dia niatnya sombong, dia masuk dalam hadis ini. Maka kita tidak boleh menjudge orang. Bisa jadi memang dia tidak sombong, dia memang gayanya begitu, dia punya duit gimana. Tidak serta-merta orang pakaiannya bagus terus, terus sombong, enggak pasti. Tapi bisa juga orang berpakaian tersebut akhirnya terbawa, akhirnya menjadi orang sombong. Dan kalau sudah sombong, hati-hati masuk dalam hadis ini. Nabi mungkin ada orang pakai pakaian masuk neraka jahanam atau diadab sama Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan dia di bumi. Kemudian tatkala dia di alam barzakh, dia di perut bumi itu digoyang-goyang terus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjelaskan bahwasanya kesombongan itu bisa datang dari sisi apapun. Dalil selanjutnya dari Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan yusyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzari yata'uhumun nas. Ini balasan bagi orang-orang sombong nanti di padang mahsyar. Apa Allah sebutkan atau di hari kiamat? Allah akan membangkitkan orang-orang sombong
amsaladzar, seperti semut kecil. Kemudian disebutkan yata'uhun nas, sehingga mereka diinjak-injak sama manusia. Saya ulang, orang-orang sombong nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti kecilnya seperti semut. Ya, fisiknya jasad manusia, tapi bentuknya seperti semut, sehingga mereka akhirnya diinjak-injak sama manusia. Para ulama tatkala mereka membahas hadis ini, mereka menyebutkan jamaah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa perbuatan. Di dunia dia merasa tinggi, dia merasa besar, dia merendahkan orang. Dia tidak sadar padahal dia itu kecil. Apa bukti dia kecil? Antum kalau naik pesawat, lihat dia di bawah nggak kelihatan, bisa jadi kecil. Guys, sebenarnya orang menyebutkan orang sombong itu seakan-akan dia di atas bukit, dia melihat orang lain itu kecil. Padahal kita juga kalau melihat dia dari bawah, kita lihat dia juga kecil. Gak ada bedanya kita sama orang sombong, sama-sama kecil. Tapi tatkala dia merasa besar, dia merendahkan orang, maka Allah pun balas pada hari kiamat. Allah jadikan dia orang yang sangat kecil, bahkan seperti semut. Yata'umun nas, akhirnya dia diinjak-injak sama manusia. Dalam riwayat yang lain, yaksyahumul dhul min kulli makan, kehinaan pun meliputi mereka dalam segala sisi. Artinya benar-benar dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa yang pertama kali sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa maksiat kepada Allah yang pertama kali yaitu al-kibru, yaitu kesombongan. Qala Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala firman menyebutkan tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, semuanya pun sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara. Dia enggan karena dia sombong. Wa kana minal kafirin. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman istakbara 'alal haqqi kama fa'ala iblis lam yanfa'hu iman. Kata Al-Madhabi, barang siapa yang sombong terhadap kebenaran, maka dia akan sama seperti siapa? Iblis. Iblis itu tidak mau sujud karena sombong. Apa kata dia? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan manusia dari tanah, ya Allah. Api dengan tanah lebih mulia api menurut dia. Kita katakan enggak juga. Justru api banyak mendatangkan kemudaratan, sedangkan tanah memberikan banyak manfaatan. Dan api kalau dengan tanah biasanya api lebih menang. Tidak. Api bisa tanah bisa memadamkan api. Maka dari sisi ini dia tidak mau turut nurut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala karena ada sisi kesombongan dia dalam hati. Maka apa yang Allah berikan kepada dia, qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah dalam api neraka jahanam, sungguh celaka orang-orang yang sombong. Sungguh celaka orang-orang yang sombong. Sekarang kita bahas apa itu sombong ya, Bos. Tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nabi SAW menyebutkan al-kibru safahul haq wa ghamsun nas. Dalam riwayat batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu jemaah ada 2 poin. Yang pertama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Hati-hati jemaah sekalian. Betapa sering kebenaran itu sampai sama kita, tapi kita tolak. Itulah hakikat kesombongan. Itulah hakikat kesombongan. Dan ini rawan bagi kita semua. Kadang kita gara-gara ingin ngikutin hawa nafsu kita, akhirnya kita nggak mau menerima kebenaran. Padahal udah jelas-jelas datangin dalil bahwa ini halal, ini haram. Nggak boleh. Yang haram tinggalin, yang halal kerjain. Kita terkadang ikut hawa nafsu kita nggak mau terima hal tersebut. Kenapa? Ada rasa ingin untuk mengikuti hawa nafsu, dan itulah kesombongan menurut Nabi SAW. Dan ini cobaan buat para dai, para duat seperti saya, seperti ini. Terkadang kita salah jemaah. Misal kita menyampaikan sesuatu hal, kita salah, kemudian dinasihati sama orang, Ustaz kayaknya salah gitu deh, kamu salah cara memahaminya. Kalau orang yang baik dia pasti terima, oh iya benar salah. Tapi kalau ada orang ikut egonya, dainya ikut egonya, dia tidak terima. Kamu yang tidak paham, saya pahamnya begini.
Dikasih dalil juga yang jelas-jelas dia tidak diterima. Kenapa? Ada ego, apalagi zamannya udah banyak, malu untuk mengakui kesalahan. Yang kedua jamaah, ghamtun nas, merendahkan orang. Hati-hati. Ini juga termasuk kesombongan. Siapa sih dia itu? Gitu. Ente siapa? Ente jabatannya apa? Itu kesombongan jamaah. Karena merendahkan manusia dari sisi dunia, bisa juga dari sisi akhirat. Merendahkan seakan-akan orang itu lebih rendah daripada dia dari sisi ketakwaan. Sekarang siapa yang menjamin kau lebih bertakwa daripada dia? Tidak ada yang menjamin jamaah. Yang hanya mengetahui ketakwaan seorang itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa klaim kita orang paling bertakwa. Maka dari sisi ini jangan sampai kita merendahkan orang. Bisa jadi jamaah ada orang yang tidak dikenal di dunia, tapi di akhirat ternyata dia dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang populer di dunia, terkenal, kemana-mana disalam-salamin orang, kemana-mana dipuji-puji orang, tapi bisa jadi di akhirat dia tidak dikenal sama penduduk lain, bahkan dihina mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin, inilah dua makna kesombongan. Jangan sampai kita terjatuh dalam sifat tersebut. Yang pertama adalah batrul haq, menolak kebenaran. Kapan kita salah kemudian disampaikan sama orang, meskipun orang itu di bawah kita, terima jamaah kalau benar itu kebenaran. Tapi kalau salah ya bisa kita diskusi. Tapi kalau kita sudah jelas depan kita ini kebenaran, jangan ditolak. Takutnya kita terjatuh pada penyakit sombong yang Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, merendahkan orang. Hati-hati. Kalau orang yang punya jabatan merendahkan orang di bawah mungkin masih wajar, tapi dia salah. Yang lebih parah lagi kalau orang tidak punya apa-apa terus sombong. Dalam riwayat disebutkan Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak berbicara siapa jamaah salah satunya miskin sombong. Allahu akbar. Orang miskin itu harusnya rendah hati. Ini udah ada orang miskin sombong, ada begitu jamaah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Yang miskin saja bisa berpotensi sombong, apalagi yang kaya yang punya jabatan. Wallahu ta'ala jamaah SWT. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat yang sangat buruk ini, sifat kesombongan, sehingga kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ini ada hadiah jemaah semata. Saya yang tanya apa Bapak-bapak yang mau tanya? Pertanyaan pertama aja, Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ada orang yang merasa dirinya dia bertakwa, tetapi dia tidak menampakkan ke orang-orang bahwa dia itu orang yang bertakwa. Tapi dalam hatinya, apakah tetap dihukum dengan dalil bahwa walaupun sedikit salah yang menyebut tetap akan dihukum dengan seperti itu? Itu yang satu. Yang kedua, ketika di medan perang, Dapat dua berarti hadiah. ketika di medan perang, dia berlaga menunjukkan bahwa dia yang paling hebat, yang tujuan untuk menakuti dan menjatuhkan mentalitasnya musuh. Apakah juga dikategorikan seperti yang tadi disebutkan? Jazakumullah khair. Pertanyaan bagus. Pertama, jemaah semua taala, ada orang dia merasa bertakwa atau dia merasa mampu untuk melaksanakan ibadah. Dia tidak pamer-pamer. Apakah rasa itu termasuk bagian kesombongan dari diri dia? Para ulama bahas berkaitan dengan ujub jemaah. Ujub itu bangga diri dengan apa yang dia lakukan. Kapan seorang terjatuh dalam ujub? Maksudnya ujub itu sama dengan kesombongan. Kalau dia merasa itu potensi tersebut datang dari dia sendiri. Misal antum bisa sholat malam misalnya, antum bangga diri, alhamdulillah saya bisa sholat malam, ini ada ketakwaan. Tapi kalau antum merasa itu hasil karya antum sendiri, maka antum terjatuh dalam ujub. Tapi kalau ada sisi ini Allah yang berikan taufik sama saya, Allah yang berikan kemudahan bagi saya untuk bisa melakukan ini, insya Allah ini ada kebaikan. Contoh juga misalnya antum sedekah aja, antum sedekah, bantu orang, bantu janda, nggak ada yang tahu, antum sendiri yang tahu. Terus dalam hati ada rasa kebanggaan, rasa kepuasan dalam hati kita. Apakah ini termasuk sombong kita mengangkat diri kita? Tinggal dua. Kalau kita merasa itu muncul dari diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, itulah ujub, bangga diri. Tapi kalau kita merasa enggak, ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak ujub. Ini termasuk suatu hal yang tabi'i. Kita zaman sekarang orang mengatakan memberikan
self reward, ya itu bisa lah kayak gitu. Bisa kita katakan seperti itu. Selama kita mengetahui itu dari Allah SWT, itu bukan ujub namanya. Itu bukan apa? Ujub. Ujub itu seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin ini. Ini semua harta yang semua saya dapatkan, semua hasil kerja saya. Dia tidak bilang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan sandarannya itu dari diri kita sendiri atau juga atau kepada Allah. Kalau kita sandarkan kepada Allah, insya Allah itu bukan ujub. Yang kedua, tatkala kita berperang melawan musuh, boleh nggak kita bergaya sombong di hadapan musuh untuk nakut-nakutin? Justru sunnahnya seperti itu. Itu bukan sombong. Seperti Abu Dujana radhiyallahu taala. Tatkala kalau dia sudah berperang, jamaah dia menghadapi musuh dalam peperangan, biasanya ada namanya mubaharasah. Mubaharasah itu duel. Jadi sebelum peperangan ada duel dulu. Mungkin 1 lawan 1, bisa 3 kali duel, 4 kali duel. Yang biasanya siapa yang menang dari duel tersebut, dialah jadi pemenangnya biasanya. Karena ini akan menjatuhkan mental. Yang kalah biasanya mentalnya drop. Maka kalau Abu Jahal sudah maju jamaah, Nabi menyebutkan dalam diksi, saya lupa dalam diksi Arabnya, tapi maknanya beliau menyebutkan, lihat Abu Dujana. Abu Dujana ini berjalan menghadapi musuhnya dengan berjalannya orang yang sombong. Yang ini tidak boleh dilakukan oleh orang, tapi terhadap musuh boleh. Kenapa? Tujuannya untuk menakut-nakuti musuh. Maka yang seperti itu bukan sombong. Berarti di antara sombong yang boleh yaitu sombong tatkala ingin berperang dengan apa musuh. Wallahu taala jawab SWT. Ini saya akan sampaikan. Ada lagi? Hadiahnya cuma 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya agak di luar tema, tapi kayaknya ada hubungannya dengan apa yang tadi jawabannya terkait ini. Kalau misalnya kita mau ibadah, tapi kita bukan pengen menampakkan ibadah itu sama orang, tapi malah kalau misalnya kita kayak misal sholat sunnah gitu, kita malah khawatir dianggap sebagai orang yang soleh gitu. Jadi tujuan sholatnya bukan karena ridho karena Allah, tapi karena khawatir dilihat sebagai orang yang mungkin taat gitu. Akhirnya tidak jadi sholat. Iya, akhirnya dia jadi sholat. Kalau itu harus dia atau seperti apa? Allah Ta'ala itu namanya tipuan syaitan juga. Ikhwan fillah, setan itu pintar. Setan itu apa pintar? Dia bisa menipu orang dari sisi apapun. Maka kata para ulama jamaah, kalau kita tidak kita meninggalkan ibadah karena orang, berarti ini bisa termasuk juga dalam kesyirikan. Kenapa? Kita akhirnya tidak beribadah gara-gara orang. Maka tugas kita kerjain aja, cuek. Mau orang, ikhwan, pasti ada. Namanya potensi kita, ujub potensi dia itu ada. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Makanya makna ikhlas itu apa jemaah? Berusaha untuk mengikhlaskan. Nah kalau ada potensi itu datang ke kita lawan. Kita merasa nggak enjoy dengan tersebut, bukan berarti kita akhirnya nggak sholat. Kita tetap sholat, tapi kita lawan rasa itu. Makanya ikhlas itu jamaah maknanya apa? Memurnikan. Berarti berusaha untuk memurnikan ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau kita ibadah ada potensi ujub, ada potensi dia pasti ada. Makanya kita harus ikhlas. Sehingga proses kita melakukan ibadah tersebut untuk menghilangkan rasa ujub tadi, rasa nanti orang ngatain saya sebagai orang soleh, kita lawan itu. Itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Jadi jangan ditinggal, akhirnya tidak jadi ibadah. Justru itu adalah tipuan setan, jalan setan. Satu kali memang itu berat ya, nanti kedua kali, tiga kali udah biasa. Contoh juga misalnya orang-orang naik kereta. Kalau desa-desa ya nggak mungkin. Kalau lagi kosong, coba buka mushaf baca Quran. Pertama rasanya kok aneh. Nanti orang bilang saya sok alim. Mending lah daripada sok setan. Mending sok alim. Seharian tuh mungkin berat. Kedua kali mungkin agak mulai lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi apa? Biasa. Jadi sekali lagi antum harus paham mana ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ibadah. Ini menjelaskan kepada bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan ada potensi yang merusak keikhlasan kita. Maka kita berusaha ikhlas. Proses itulah yang disebut dengan apa?